Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi, semua karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bernafas, kita diberi kesempatan untuk hidup, itu karena anugerah Tuhan. Marilah kita mensyukuri atas anugerahnya melalui kita membaca dan merenungkan firman-Nya, dan kita mengawali hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah di dalam rahasia firman-Mu kami diberkati dan kami menjadi berkat. Nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-12 mulai. Perikopnya tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi supaya tetap mengerjakan keselamatannya. Apa yang dimaksud untuk tetap mengerjakan keselamatan? Kita sudah menerima kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Kita sebagai orang percaya diselamatkan oleh kasih karunia. Kita harus mengerjakan keselamatan itu sampai akhir. Nah, apa risikonya kalau kita lalai melakukan hal ini? Kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lalai supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Apa yang harus kita perhatikan dan kita cermati dalam hal ini? Yang pertama, kita tidak mengerjakan keselamatan itu ya dengan usaha manusia saja. Artinya dengan tenaga sehebat, sepintar, sepandai, bukan itu saja. Tetapi dengan kasih karunia Allah dan kuasa roh yang diberikan kepada kita. Artinya di dalam mengerjakan keselamatan itu tidak cukup hanya dengan kepandaian, tidak cukup dengan kehebatan dan kemampuan manusia, usaha manusia, tetapi penting di atas segalanya dikatakan dengan kasih karunia Allah dan kuasa roh yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah yang sudah diberikan itu kepada kita? Ya, apakah kasih karunia Allah dan kuasa roh yang diberikan kepada kita itu sudah kita gunakan? Luar biasa Bapak Ibu, ini sebuah kesempatan untuk kita diingatkan supaya tidak lalai di dalam diri kita, di dalam hidup kita.
kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan lalai apa yang sudah diberikan. Kita diberikan tenaga, kemampuan, kasih karunia, dan dikatakan kuasa roh yang diberikan kepada kita. Jangan lalai di dalam mengerjakan keselamatan itu. Sebagai orang percaya, yang kedua dikatakan kita mengerjakan keselamatan harus menentang dosa. Apa yang dimaksud dengan menentang dosa? Ya, kita harus lawan keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan daging itu, ya. Dan kita perlu mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya, ini sebuah proses, ya, yang terus-menerus digunakan, yang ditetapkan Allah untuk mengalahkan kejahatan dan menyatakan kehidupan Kristus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Galatia 5 ayat 17 berkata demikian. Galatia 5 ayat 17, ya. Apa itu Galatia 5 ayat 17? Kita baca dulu. Galatia 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini dua hal yang berbeda, yang bertentangan, keinginan daging dan keinginan roh. Nah, ini dia. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Apa itu keinginan daging? Perhatikan ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu keinginan daging. Lalu pertanyaannya, apa itu keinginan roh? Perbuatan roh. Dikatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita jangan lalai mengerjakan keselamatan itu. Jangan lalai untuk bisa membedakan mana keinginan roh, mana keinginan daging, mana perbuatan roh, mana perbuatan daging. Nah, yang ketiga, di dalam mengerjakan keselamatan, ya, kita perlu senantiasa mendekatkan diri kepada Kristus, ya, dan menerima kuasanya untuk berkehendak dan berbuat menurut kerelaannya. Baiklah Bapak Ibu, kita rindu menjadi kawan sekerja Allah, bukan?